Rules of Engagement bercerita mengenai kisah nyata yang terjadi pada tahun 1996 saat sepeleton marinir yang menjaga kedutaan besar Amerika di Yaman harus membantai ratusan pengunjuk rasa yang kebanyakan ialah rakyat sipil Yaman. Komandan peleton penembakan ini mengaku jika merekalah yang terlebih dulu diteror oleh sniper-sniper musuh yang sudah membaur di area unjuk rasa. Menurut kesaksiannya, para demonstran sendiri yang harusnya rakyat biasa ini malah kebanyakan membawa senjata dan sengaja menembaki gedung kedutaan. Alhasil, insiden ini membuat lebih dari 80 rakyat sipil tewas mengenaskan dan 150 lainnya luka parah. Ini pun menjadi kasus internasional yang terus disorot oleh media yang semakin memperburuk juga citra Amerika di Timur Tengah. Banyak pihak yang mengkambing hitamkan para marinir Amerika, tapi sang komandan peleton tetap tak mau mengakui kesalahannya. Ia bersikeras jika peletonnya hanya menembak musuh setelah ditembak duluan, tetap sesuai dengan rules of engagement atau aturan kontak senjata para militer. Nah, apakah ia benar-benar tak bersalah atau ia memang komandan yang brutal yang tak peduli terhadap nyawa rakyat sipil? Kita tonton sampai habis bor. Film dimulai pada tahun 1968 saat para marinir Amerika dalam sebuah patrolinya menerabas belukar dan pohonan Vietnam Selatan di area pangkalan militer Amerika di Kalu. Musuh memang tak nampak, tapi atmosfer sudah pekat dengan bau darah. Ini masih ditambah lagi dengan hutan yang semakin sunyi ke depannya. Tiada kicau burung atau kerik serangga terdengar sama sekali. Hayes berkoordinasi dengan Terry agar sebaiknya mereka membagi peleton dalam dua arah. Ia sendiri akan menyeberang sungai, sementara Terry akan terus lurus dalam hutan. Tapi keduanya sama-sama tak tahu jika tentara Vietnam Utara sudah dalam posisi penyergapan mereka, berdiam dalam lubang-lubang di tanah. Di depan, Terry melihat seorang perwira Vietnam dalam posisi terbuka. Terry pun segera bersiap dengan M16A1-nya tanpa mengetahui jika semuanya ini hanya jebakan. Dan dengan cepat Terry dan peletonnya bisa membereskan musuh. Ia bahkan menangkap Kolonel Bin Lekau hidup-hidup. Namun seakan-akan tipuan yang sudah dipersiapkan dengan istimewa, kini malah peleton Hayes yang disergap liar dalam posisi medan yang fatal. Hayes pun segera mengkontak Terry, memintanya untuk memanggil artileri bantuan. Hutan yang sepi sunyi seketika menjadi ricuh dan riuh, penuh tentara Vietnam Utara. Marinir Amerika dikepung terkunci, taktik mereka tak berguna, mereka terbantai secara nyata. Melihat kawannya dibasmi dan hampir tumpas, Terry pun punya ide sendiri dan segera beralih pada tawanannya. Memaksanya untuk menarik pasukan yang sedang mengepung Hayes, dan Terry tak segan untuk mengeksekusi satu persatu. Di saat terakhir, seluruh pengepung pun beranjak pergi, mundur atas perintah perwiranya yang kini disandra oleh Terry. Flare pun ditembakkan sebagai tanda agar Terry bisa menjemputnya. Sesaat setelah dijemput, rupanya dari seluruh peletonnya, hanya Hayes yang selamat. Di tahun 1996, inilah ingatan yang masih membekas di benak Kolonel Hayes Hodge selama 28 tahun belakangan. Bagaimana dirinya pasti mati jika Terry tak membantunya pada insiden fatal itu. Ia tahu utang budi pada kawannya ini tak bisa dibalasnya. Dan di hari ini ia mengikuti sebuah pesta perayaan hari pensiunnya setelah 32 tahun menjadi marinir. Di hari ini pula ia bertemu dengan Terry yang juga sama-sama telah menjadi kolonel.
Beberapa bulan berikutnya kita mengikuti USS Wake Island yang sedang mengarungi Samudra Hindia. Terry yang masih belum pensiun ini terlibat konflik internasional sekali lagi. Ia dikirim ke Teluk Aden di Lautan Arab untuk menuju ke Yaman karena kabar dari markas menyebutkan kedutaan besar Amerika di sana sedang dikepung oleh demonstran. Rencananya Terry sebagai komandan dari Marinir Unit Ekspedisi ke-24 akan diperbantukan sebagai tenaga pengamanan. Karena menganggap ini bukan pertempuran sungguhan, Terry hanya akan membawa 1 peleton anak buahnya. Maka berangkatlah Terry mengendarai helikopter Boeing Vertol yang cepat merapat di kota San'a, Yaman. Sementara itu situasi di kota ini sendiri sudah sangat intens dengan ribuan demonstran yang mengepung kedutaan Amerika. Para demonstran yang kebanyakan hanya rakyat sipil ini menyatakan sikap menolak pengaruh buruk dan liberalisme yang dibawa Amerika di semenanjung Arab dan di Teluk Persia. Sedangkan di dalam, Duta Besar Mouraine sendiri sudah bersiap untuk dievakuasi. Ia yakin demo kali ini akan berakhir lebih buruk dari biasanya. Dan ternyata prediksi Mouraine ini benar adanya. Demo damai ini akhirnya terasuki oleh barisan provokator dan menjadi ajang pelemparan batu serta molotov. Beberapa menit kemudian Terry pun datang dengan konvoinya, sekawanan helikopter yang sudah diintai oleh sniper Yaman bersenjatakan L1A1. Hingga akhirnya Terry bisa mendarat dan menurunkan peletonnya. Tapi situasi sudah semakin berapi kini. Peluru-peluru sudah ditembakkan secara sporadis oleh pengacau yang menyandang berbagai varian AK ini yang terletak di antara para demonstran. Dan korban dari para marinir pun mulai tercatat. Dalam hitungan menit berikutnya, Duta Besar Mouraine langsung dievakuasi masuk ke helikopter. Sementara peleton Terry disebar di berbagai sudut untuk mengamankan gedung. Terry dan beberapa marinir pun tampak menurunkan bendera Amerika untuk dibawa pulang bersama Duta Besar. Sementara di tengah para pengunjuk rasa, senjata mulai dikeluarkan dan ikut memberondong para marinir. Melihat ini pun Terry memerintahkan kaptennya untuk membalas tembakan dan menghabisi para pengacau. Namun Kapten Lee menolak, berujar jika ada perempuan dan anak-anak di antara para pengacau. Tapi Terry dalam amarahnya terus bersikeras. Inilah rules of engagement atau aturan kontak senjata yang lantas terpaksa dipenuhi oleh Kapten Lee. Tak peduli jika peluru M4 dan M16 ini menembus perut dan dada anak-anak di bawah mereka. Tua muda, laki perempuan dilayangkan begitu saja nyawanya seperti tanpa arti. Hidup para demonstran ini tuntas dalam sekejap. Ketika gonggongan tembakan ini mereda, yang tampak di mata Terry kini ialah mayat demi mayat. Mereka hanya demonstran biasa, rakyat sipil. Tapi dari ekspresinya, Terry seperti tak memiliki dosa apapun. Ia malah dengan dingin menyatakan jika misi sudah sukses.
Contact all stations. Mission complete. Launch medevacs. Dead and wounded out first. Di Amerika sendiri, kekacauan ini menjadi kasus khusus yang memperburuk citra militernya. Kasus besar yang terus disorot secara internasional, memaksa pihak Amerika sendiri berencana menyidangkan Kolonel Terry dan bersiap menghukumnya. Karena memang menurut investigasinya, hampir seluruh rakyat yang terbantai tak membawa senjata api. Tapi ada keanehan di sini. Investigasi dilakukan sehari setelah insiden penembakan. Bill Sokal mengungkapkan jika ini sebenarnya cuma demo rutin yang dilakukan setiap minggunya. Harusnya tak pernah ada rakyat yang terluka, apalagi sampai 83 nyawa dinyatakan tewas. Sedangkan Jenderal Perry sendiri mewacanakan adanya kemungkinan gerakan teroris di sini. Meskipun demikian, ini dianggap sebagai miskalkulasi dari Kolonel Terry yang berdampak sistematis secara politik atas hadirnya Amerika di Timur Tengah. We can't go after the man who carried out his orders. He could have fired over their heads, this moron. Berikutnya di markas divisi kedua Marinir Amerika, Terry dipanggil menghadap pada Jenderal Perry dan menerima tuntutan yang diarahkan kepadanya yang rata-rata berbunyi mengenai pembunuhan rakyat sipil. Untuk ini, ia akan segera disidang. Kita balik ke Bill Sokal yang juga langsung turut memanggil Mayor Mark Biggs sebagai jaksa penuntut kasus Terry. Biggs tampak menemui para pejabat keamanan dan panglima militer di ruangan ini. Terry sendiri pun tanpa membuang waktu di pihaknya langsung menemui Hayes yang sebenarnya sudah pensiun ini. Ia ingin Hayes menjadi pengacaranya, meski ia tahu Hayes ialah pengacara yang lemah. Ia tahu jika para demonstran jelas membawa senjata dan menembakinya. Tapi kenapa di foto mayat-mayat tak tampak adanya senjata api satupun? Di lain pihak, Mayor Biggs dan para stafnya mulai mengatur taktik dan mempelajari dakwaan. Jika diurut kasusnya, Terry menerima perintah untuk mengamankan kedutaan Amerika di Yaman atas unjuk rasa sipil yang sudah rutin terjadi tiap minggunya. Sebagai catatan, dalam tiap unjuk rasa ini terjadi, tak pernah ada kekerasan sekalipun. Namun di unjuk rasa terakhir ini, ada tembakan dari sniper di seberang jauh gedung kedutaan. Bukannya membalas para pengacau di seberang, Terry malah memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi para demonstran di halaman kedutaan yang jelas-jelas tak bersalah. Keesokan harinya, Mayor Biggs pun mengundang Kolonel Hayes untuk bertemu. Dan dari sini kita bisa membandingkan Biggs dan Hayes. Biggs ialah pengacara militer yang brilian dan jenius. Ia adalah salah satu aset militer Amerika yang paling berprestasi. Berbeda dengan Hayes, ayah Hayes mungkin seorang jenderal besar, tapi Hayes sendiri ialah seorang perwira yang rata-rata. Malah sebagai pengacara, Hayes tergolong pengacara yang paling lemah. Sadar akan bagaimana ringannya musuh yang akan ia hadapi, Biggs pun menjanjikan jika Terry mengakui kesalahannya, ia bisa menjamin Terry hanya dihukum sekitar 10 tahunan lebih ringan daripada tuntutan hukuman mati. Tapi bagi Hayes, ini adalah sebuah tak terima dengan kasus ini berlangsung begitu saja. Hayes pun memutuskan untuk terbang ke San'a di Yaman. Ia ingin melihat sendiri TKP secara langsung. Sesaat setelah tiba, ia pun masuk sendirian untuk menginvestigasi kompleks bangunan ini. Hayes mengambil banyak waktu untuk menjelajahi ruangan demi ruangan secara cermat dan seksama. Ia mengambil sebuah kaset rekaman lalu memeriksa CCTV. Tapi tiba-tiba terdengar senandung surah suci Al-Ikhlas mengagetkannya. Tampak belasan pria melakukan tahlil bersama siang ini di tanah bekas tewasnya keluarga dan teman-teman mereka. Hayes pun melanjutkan investigasinya ke berbagai pihak terkait. Semuanya mengarah pada satu hal yang sama, menyatakan jika marinir Amerika lah yang bersalah dan menembak duluan, termasuk dengan seorang dokter yang merawat puluhan rakyat korban insiden kedutaan. Tapi di rumah sakit ini pula, Hayes menemukan sebuah kaset rekaman. Sedangkan malam hari di kantor Bill Sokal,
ia melihat rekaman CCTV yang memuat ternyata para pengacau kedapatan menembakkan senjata mereka terlebih dulu ke arah gedung kedutaan. Tapi Bill rupanya punya niat lain. Ia tak ingin menyerahkan bukti ini ke pengadilan militer. Ini bukti yang akan meringankan bagi Terry. Dalam benaknya, Terry tetap harus menjadi kambing hitam atas matinya 83 rakyat Yaman dan segera membakar kaset rekaman CCTV ini. Selanjutnya ia pun mengundang duta besar Moran untuk datang dan kecewa karena kesaksian Moran sebenarnya malah meringankan Terry. Karena memang ia sudah dievakuasi pergi saat Terry menembaki warga sipil. Bill pun mengancam Moran jika sampai Terry dinyatakan tak bersalah, maka Amerikalah yang bertanggung jawab atas hal ini. Dan jika Amerika dinyatakan bersalah, maka Moran sendiri yang akan dipersalahkan. Karena Moran ialah representatif tunggal Amerika untuk Yaman. Sedangkan Hayes sendiri yang tak bisa menyimpulkan apa-apa atas kunjungannya kembali ke Amerika dan menuju ke rumah Terry untuk Setelah gelut antar sahabat ini berakhir, Hayes pun mengatakan jika ia tak bisa menemukan satupun saksi atau bukti meringankan bagi Terry. Dalam kasus ini mereka pasti akan kalah. Beberapa hari kemudian sidang pertama Terry Childers pun dimulai. Moran naik menjadi saksi. Ia mengatakan jika Terry tampak marah-marah ketika mengevakuasinya. Terry tampak bersikap kasar dan seakan memang ingin membunuh orang pada saat itu. Dan kala ditanya soal bendera Amerika, Moran pun tak segan berbohong jika dirinya lah yang menurunkan dan membawa pulang bendera Amerika tersebut. Moran tampak jelas sudah takluk atas ancaman Bill Sokal demi menyelamatkan karir duta besarnya. Tapi ketika ditunjukkan ada CCTV yang masih berfungsi saat kejadian, Moran sedikit kecut ekspresinya. Mengatakan jika rekamannya pasti sudah ada di tangan Badan Keamanan Nasional. Jaksa Biggs sendiri sebagai penuntut meyakinkan para juri jika Terry memang bersalah berikut lampiran foto brutal dalam genggamannya. Lalu selanjutnya tibalah giliran Hayes melakukan pembelaan. Ia mungkin tak sepintar omong seperti Biggs, namun Hayes melakukan orasinya dengan tulus dan apa adanya. Mengatakan Terry hanya melakukan apa yang dilakukan komandan peleton untuk menyelamatkan anggotanya yang ditembaki orang. Dan di ujung waktu, sidang berakhir tanpa konklusi apa-apa. Beberapa hari kemudian di sidang kedua, Kapten Lila yang naik menjadi saksi. Ia menerima berondongan pertanyaan dari Jaksa Biggs dan Kolonel Hayes. Kapten muda ini pun menjawab sejujurnya dan seperlunya sekaligus mematahkan pernyataan Moran soal siapa yang menurunkan bendera Amerika. Karena memang jelas Terry lah yang menurunkan bendera tersebut. Berikutnya ialah kesaksian dari dokter rumah sakit di San'a. Hayes pun langsung menembaknya dengan pertanyaan-pertanyaan dan mengajukan fakta adanya kaset rekaman ajakan jihad yang ditengarai ialah propaganda dari gerakan teroris. Ketika diputar, Dr. Ammar tak bisa menyangkal memang audio rekaman ini berasal dari organisasi terlarang di Yaman yang kerap mengajak warga merampok dan membunuh Amerika dengan tajuk jihad. Selanjutnya saat Bill Sokal menjadi saksi, tanpa basa-basi, Hayes langsung menanyakan di mana rekaman CCTV yang masih berfungsi. Menurut Moran kemarin, rekaman ada di kantor Badan Keamanan Nasional alias kantor Bill Sokal. Tapi Bill dengan ringan menjawab ia tak mengetahuinya. Ia sudah menyerahkan semua bukti yang diperlukan kepada Jaksa Biggs. Biggs sendiri akhirnya malah merasa dirinya dijebak di sini, dijadikan kambing hitam oleh Bill Sokal. Beberapa hari kemudian sidang pun dilaksanakan sekali lagi. Kolonel Terry kali ini yang menjadi target pertanyaan. Sudah tak ada yang menyangkal prestasi tempurnya di seluruh penjuru dunia. Tapi di sini memang Terry banyak melanggar aturan rules of engagement, aturan kontak senjata. Pertama, ia tak memperingatkan targetnya. Ia tak mengungsikan rakyat sipil terlebih dulu. Dan saat diurut kembali, kronologi insiden ini sangat merugikan posisi Kolonel Terry. Apalagi terdapat rekaman yang menyebut Terry mengatakan bunuh bangsat-bangsat itu. Ini bisa menjadi pertimbangan sendiri yang memojokkan Terry bahwa dirinya sedang dalam kondisi psikologi yang buruk alias sangat emosional saat menjalankan tugas dan mengambil keputusan.
Tapi perlu diingat, dalam setiap pertempuran, rakyat sipil di area pasti akan terkena dampaknya, dan kehilangan nyawa ialah satu dampak yang nyata yang tak bisa dihindari. Dan ketika berhadapan dengan lawan, peraturan-peraturan bisa saja terlupakan. Ini ialah kenyataan perang di mana-mana. Dan yang terakhir, rakyat sipil yang menyandang senjata bukan lagi dianggap sipil. Sidang semakin memojokkan posisi kubu Terry saat Bin Lekau, mantan kolonel tentara Vietnam Utara ini, menjadi saksi. Biggs dengan cerdik mengubah persidangan ini menjadi arenanya sendiri untuk mengalahkan kubu Terry dan Hayes. Bin Lekau saat ditanya menjawab dengan jujur, menceritakan apa yang terjadi pada pertempuran di Kalu tahun 1968. Bagaimana Terry menembak anak buahnya meskipun dalam keadaan menyerah demi menyelamatkan peleton Hayes. Tapi inilah peperangan, tak ada komandan yang rela anak buahnya mati. Bin Lekau sendiri mengatakan jika ia akan melakukan hal yang sama seperti Terry jika situasinya dibalik. Semua tentara menurutnya akan melakukan apa yang Terry lakukan. Sayangnya apapun yang dilakukan untuk membela Terry belum sempurna karena memang rekaman CCTV tak bisa ditemukan. Rekaman yang sudah dibakar menjadi abu oleh Bill Sokal, penasehat Badan Keamanan Nasional. Ini memalukan sekaligus kenyataan yang pahit karena para juri tak bisa mengerti sempurna bahwa demonstranlah yang pertama kali menembaki para marinir. Kolonel Terry Childers tak bersalah dalam hal ini. Ia hanya berusaha membela diri dan menyelamatkan nyawa anak buahnya. Beberapa jam kemudian saat para juri sudah berdiskusi satu sama lain, putusan sidang pun dibacakan. Dan secara ajaib, Terry hanya dinyatakan bersalah atas perusakan keamanan, bukan atas pembunuhan rakyat sipil. Dan dengan putusan ini, Terry masih bisa berjalan tegap keluar ruangan. Di akhir film disebutkan jika William Sokal atau Bill Sokal dinyatakan bersalah atas penghancuran barang bukti. Ini memaksanya mengundurkan diri dari posisi penasehat keamanan nasional. Sedangkan Duta Besar Moren diberhentikan secara paksa setelah didakwa melakukan pelanggaran berat berupa memberikan kesaksian palsu. Nah, demikianlah konten kita kali ini. Jangan lupa nantikan edisi-edisi berikutnya hanya di Jauh Dekat Film. Wassalamualaikum, bye.